Assalamualaikum, selamat pagi Pak Doli. Waalaikumsalam Pak Adi, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Enggak hari ini Pak Doli. ya kebetulan saya eh, lagi kosong jamnya Pak Adi. Tapi ngomong-ngomong Pak Adi, saya amati belakangan ini kayaknya Pak Adi itu jarang tersenyum seperti biasanya. Pak Adi seperti ada beban Pak. Iya nih Pak Doli, gitu sepertinya lah. Mohon maaf Pak Doli ya, saya jadi mengganggu aktivitas Pak Doli nih. Saya ingin sekali berbincang dengan Bapak karena saya harap Bapak bisa membantu saya untuk menemukan jalan keluar dari masalah saya ini Pak. Oh ya Pak, Bapak tidak mengganggu Pak. Kita kan rekan kerja ya Pak ya, jadi memang kita harus bisa saling membantu. Kebetulan saya kosong Pak. Kalau boleh tahu Pak Adi, masalah yang sedang mengganggu pikiran Pak Adi apa ya Pak? Begini Pak Doli, mohon maaf sebelumnya nih, untuk lebih nyamannya mohon izin Pak Doli kalau misalnya boleh saya bercerita di ruang perpustakaan mungkin lebih nyaman gitu Pak Doli, mengingat Pak Doli di sini kan sebagai, penanggung jawab perpustakaan. Boleh Pak Doli? Oh boleh banget Pak Adi, perpustakaan kan milik sekolah ya Pak ya, jadi semua warga sekolah boleh. Dan saya sangat merasa senang kalau seandainya Pak Adi memang bisa berkunjung ke perpustakaan. Syukur nanti kita bisa berbincang menemukan solusi atas permasalahan yang sedang Pak Adi pikirkan atau alami. Seperti itu Pak Adi. Ayo Pak. Ya baik Pak Doli, terima kasih Pak Doli. Sama-sama Pak. Jadi begini Pak Doli, Iya. kemarin saya dipanggil sama kepala sekolah. Nah, setelah saya dipanggil oleh kepala sekolah, saya tuh kepikiran dan menjadi keresahan-keresahan saya selama saya mengajar. Saya tuh setiap harinya bingung, resah gitu. Jadi ngajar juga nggak konsen, Pak. Ya kalau boleh tahu Bapak kepala sekolah bicara apa Pak? Terus apakah Bapak kepala sekolah marah? Mungkin Bapak tidak marah dengan saya ya, Pak ya. Namun nadanya seperti ada penekanan gitu, Pak. Mungkin karena Bapak juga menginginkan hasil yang terbaik, terutama buat anak-anak dan sekolah kita, Pak. Gitu, Pak. Oke Pak. Jadi kalau begitu permasalahannya di mana Pak Adi? Jadi begini Pak Doli, permasalahannya. Mm-mm. Itu ada pada murid-murid saya yang lemah Mm-mm. dalam memahami soal-soal penilaian, khususnya asesmen ya. Mereka selalu mendapat nilai yang kurang memuaskan. Nah, Hmm. sepertinya anak-anak kurang memahami soal-soal yang saya berikan, Pak. Nah, Hmm. ini juga berpengaruh dari minat baca di kelas saya, Pak, yang sangat Mm-mm. memprihatinkan. Sedangkan sebentar lagi kan anak-anak akan melaksanakan kegiatan asesmen sumatif sekolah. Itu kalau nggak salah perkiraannya di bulan April 2024 nanti, Pak. Jadi sebentar lagi anak-anak akan melaksanakan ASS. Nah, mereka akan dituntut untuk berpikir HOTS ya, dengan soal-soal Mm-mm. literasi yang soal-soalnya panjang dan butuh pemahaman serta latihan. Nah, sebenarnya Pak ini, hasil ASS ini juga buat nilai ijazah juga nanti ke depannya Pak, Oke, seperti itu. oke, Pak. Ya. Oh, jadi permasalahan seperti itu ya, Pak Adi ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, kalau boleh tahu ya, Pak ya, selama ini apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas saat pembelajaran Bapak untuk meningkatkan hasil belajar dan minat baca didik binaan Bapak? Saya sebenarnya sudah berusaha Pak dengan menggunakan, metode-metode pengajaran yang bervariatif. Saya Mm-mm. juga mengajak murid-murid menonton video pada saat Mm-mm. pembelajaran Iya, Pak ya. lama, terus juga melakukan diskusi baik secara Mm. klasikal maupun berkelompok. Itu rutin saya lakukan hampir setiap hari, Pak. Namun di sini nilai anak-anak itu masih lemah. Saya bingung sekali, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Nah, kalau terkait dengan media pembelajaran bagaimana, Pak? Nah, saya sebenarnya juga sudah banyak menggunakan media pembelajaran seperti buku tema. Itu buku tema kadang kita bedah, kita bahas bersama-sama. Terus juga ada buku pedalaman materi yang diberikan oleh sekolah, itu juga rutin kita bahas bersama-sama dengan anak-anak di kelas. Eh,
Selain itu juga ada audio visual Mhm. yang untuk menonton anak-anak. Lalu juga kita selain itu juga kan menggunakan speaker aktif biar semangat anak-anak tuh buat Oh, mengajarnya, belajarnya gitu, Pak. sudah banyak juga ya Pak ya. Lalu, apakah Pak Adi sudah mencoba media atau metode pembelajaran yang lain untuk melatih anak, Pak? Nah, iya sudah, Pak. Namun masih ada beberapa yang terlintas dalam pikiran saya selama ini, gitu. Itu yang menyebabkan saya jadi banyak pikiran dan tidak nyaman dalam mengajar di kelas, Pak. Oke Pak, ya. Sebenarnya yang Bapak sudah lakukan itu sudah sangat bagus ya Pak ya. Nah, jadi permasalahannya adalah Pak Adi khawatir tentang nilai anak-anak pas, begitu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak Adi takut jikalau nilai yang kurang memuaskan karena minat baca anak yang juga rendah, nanti Bapak akan kena teguran dari Bapak kepala sekolah. Begitu ya Pak Adi? Iya, Pak Doli. Benar sekali yang Pak Doli katakan. Jadi saya benar-benar khawatir dapat teguran dari kepala sekolah kalau memang nanti pada akhirnya anak-anak dapat nilai yang rendah dan di ijazah Mhm. pun nanti hasilnya minim sekali, Pak. Seperti itu. Baik, Pak, itu wajar sih kalau Bapak khawatir. Kira-kira ke depannya Bapak mau atau hendak merencanakan apa, Pak? Nah, ini rencana saya yang telah saya pikirkan ke depan itu seperti ini, Pak. Mhm, Pertama itu saya membuat jadwal untuk anak mengunjungi perpustakaan minimal mhm, 1 kali dalam 1 minggu. Jadi saya mohon izin ya Pak ya. ya. Setelah itu eh, apa namanya saya mohon izin nih sama Pak Doli gitu ya. Nanti sebelum izin sama kepala sekolah karena Pak Doli di sini penanggung jawabnya. Nanti saya akan membuat jadwal gitu Pak Doli untuk kunjungan anak-anak ke perpustakaan seminggu 1 kali seperti itu Pak Doli. Oh, bagus banget, Pak. Kan sekolah kita kan punya perpustakaan yang tiap tahun kita sudah upgrade ya, Pak ya. Jadi sangat-sangat merupakan satu kehormatan bagi kami tim perpustakaan jikalau Pak Adi atau warga sekolah yang lain bisa berkunjung ke sana. Apalagi dalam kaitan untuk meningkatkan minat belajar anak, minat baca anak, minat belajar anak. Lalu kira-kira kapan Pak Adi untuk Pak Adi bukan rencana Eh, yang Bapak tadi sudah sampaikan? Nah, jadi rencananya saya insya Allah Pak mungkin minggu Mhm, depan Pak. Jadi saya itu hari Kamis selepas jam mhm. istirahat itu selama 1 jam pelajaran atau 35 menit Pak Doli. Jadi saya akan membuat jadwal kunjungan buat anak-anak itu 1 jam pelajaran setelah istirahat Pak. Oh baik Pak, baik kami akan tunggu Pak ya, kami akan tunggu, hanya saja nanti jangan lupa nanti di-scan barcode-nya ya Pak ya sebagai bukti diisi ya daftar hadirnya. Kami akan Iya. tunggu Pak. Selain itu kira-kira ada lagi nggak Pak, di rencana ke depannya yang Bapak sudah, pikirkan dan hendak lakukan dalam rangka meningkatkan minat baca anak? Iya. Untuk minat baca anak mungkin saya perpustakaan ya Pak ya. Nah, Mhm, lalu selanjutnya saya juga yang kedua nih rencana saya yang kedua, mhm. saya ingin menambah jam belajar anak-anak dengan cara mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal latihan asesmen sumatif sekolah Pak. Jadi selepas mereka pulang sekolah nanti. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya akan kemungkinan akan membuat jadwal PDM seperti itu Pak. Wah keren banget Pak. Ya jadwal PDM ya Pak ya? Oke, Iya. lalu kira-kira kapan Pak dimulai jadwal kegiatan PDM-nya Pak? Jadi gini Pak, jadi setelah nanti saya minta izin dengan kepala sekolah, tentunya saya juga akan mensosialisasikannya terlebih dahulu kepada orang tua murid Mhm. terkait program pendalaman materi kelas 6 ini Pak. Karena biar bagaimanapun orang tua murid harus terlibat dan mengetahui kegiatan PDM ini. Nah, karena kegiatan ini kan berkaitan anak-anak itu kan makan siangnya selepas nanti Oh, pulang sekolah jam 12, belum lagi antar jemputnya, ojeknya yang biasa pulang jam 12 nanti pulangnya agak lebih sore oh gitu iya Pak. iya. Jadi orang tua murid harus mengetahui juga gitu Pak. Ya, oke oke Pak. Jadi programnya memang harus ada kolaborasi dengan orang tua dan juga dengan sekolah ya Pak ya.
Iya, Jadi Pak. pertanyaan saya Pak, kapan kira-kira kegiatan ini akan Bapak Adi mulai? Nah, nanti Mhm, insya Allah minggu depan Pak Doli, kegiatan PDM ini akan saya lakukan dalam 1 minggu sebanyak 3 kali. Ini baru rencana saya ke depan. Jadi saya akan mencoba membuat jadwal itu 1 minggu sebanyak mhm, 3 kali, yaitu pada hari Senin, Selasa, dan Kamis. Itu jamnya jam 13. Kan mhm. kalau jam 12 itu kan anak-anak kan sholat dulu ya, sholat, Ya, makan gitu ya. Terus istirahat sebentar lah, jam 13 kita mulai, itu jam 1 siang sampai dengan jam 14.45 atau selama 3 jam pelajaran, Pak. Gitu. oke, baik Pak Adi. Selama PDM itu, apa, yang akan Bapak ajarkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari, pembelajaran yang Pak Adi lakukan untuk mencapai hasil yang memuaskan? Nah, jadi gini Pak, saya Mhm, itu berkeinginan mengajak ya. murid dengan melakukan diskusi kelompok Mmm, untuk membahas soal-soal dari buku paket asesmen sumatif sekolah yang diberikan mhm, oleh sekolah. Jadi nanti itu akan saya bedah bersama anak-anak melalui diskusi kelompok. Lalu saya juga nanti mencari soal-soal di internet yang relevan dengan soal yang berkaitan dengan asesmen sumatif sekolah. mhm. Lalu kebetulan saya juga Pak suka membedah kisi-kisi dan soal gitu, contoh-contoh soal melalui YouTube. Jadi anak-anak itu saya berikan contoh soalnya melalui YouTube, nanti bisa kita bedah bersama-sama di kelas seperti itu Pak. Yah, keren banget Fadi. Itu rencana yang menurut saya sudah sangat bagus, Pak. Nah, rencana yang Bapak sudah lakukan itu menurut saya sudah sangat tepat. Menurut saya meningkatkan hasil belajar anak-anak di kelas karena dia sudah mencakup pembelajaran di luar kelas dengan kemudian memberikan materi dan metode serta media pembelajaran yang lebih variatif. Menurut saya ini sudah sangat tepat, Pak, Pak Adi. Iya Pak Doli, alhamdulillah saya akhirnya merasa lega setelah saya bercerita dengan Pak Doli. Akhirnya saya dapat dukungan dan penguatan dari masalah ini Pak. Jujur Pak, sebelumnya dari Hmm, kemarin saya tuh benar-benar khawatir kalau-kalau sampai anak-anak mendapatkan hasil yang mengecewakan dan saya nanti dapat tegur dari kepala sekolah. Seperti itu ya. Pak. Wajar sih Pak kalau Bapak kepikiran, cuman sangat sangat bersyukur ketika Pak Adi sudah mulai merasa lega ketika kita melakukan pembicaraan ini, ada hal-hal yang mungkin tercerahkan dari pembicaraan ini untuk penyelesaian masalah Pak Adi. Lalu lalu kira-kira Pak, komitmen apa yang Adi akan buat atau Pak Adi lakukan untuk memulai rencana tersebut, Pak? Nah ini Pak, jadi komitmennya itu nanti saya tentunya selepas saya bicara dengan Pak Doli, saya akan maju untuk menghadap kepala sekolah nanti siang ini Pak. Dan setelah Mhm, itu saya melakukan sosialisasi, sekalian minta izin sama orang tua murid. Lusa mhm. depan nanti saya akan eh, sosialisasi itu terkait eh, program pendalaman materi di kelas 6 sama kunjungan perpustakaan Pak. Seperti itu Pak. Baik, Pak Adi. Itu langkah awal yang sangat bagus sekali menurut saya, Pak Edi. Semoga semua rencananya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sehingga nanti ke depannya saya bisa melihat Pak Adi yang ceria, Pak Adi yang suka bercanda, Pak Adi yang mungkin memberikan aura positif, optimis kepada kami. Ya, amin ya Allah. Terima kasih Pak Doli. Terima kasih banyak ya atas waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Saya sekarang jadi merasa sedikit lebih lega, Pak. Semoga kita ke depannya menjadi guru-guru yang menyenangkan bagi murid-murid kita, Pak. Amin, 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 Pak. Amin, amin. Sama-sama, Pak Adi. Kita kan juga harus saling membantu. Saya sih berharap Pak Adi jangan kalau memang ada hal yang memang Bapak butuhkan dari kita, rekan kerja, silakan aja Pak disampaikan. Kami Iya, siap baik, membantu. baik Pak Doli. Hmm, Saya ngerasa setelah bercerita sama Pak Doli, saya telah menemukan ide yang sekiranya buat ngebangun minat baca anak-anak, terus hmm, juga apa namanya menambah hasil belajar anak-anak untuk hasilnya yang
agar lebih memuaskan. Seperti itu Pak Doli. Saya terima kasih banyak ya Pak Doli ya. Bolehkah saya izin pamit ya Sama-sama Pak Doli Pak ya? Adi. Sama-sama Pak Adi, sama-sama. Kebetulan ya Ya, Pak ya. mm, terima kasih Pak Doli ya. Assalamualaikum Pak Doli. Ya, waalaikumsalam Pak. Saya izin ya Pak, kebetulan saya ada jam ya Pak Adi ya. Izin pamit ya Ya Pak Pak Adi. Doli. Ya, ya Pak. Ya Pak Doli. Terima kasih Pak Doli. Ya Pak, ya sama.